أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Apa maksudnya? Supaya kita menemukan sesuatu di dalam diri kita yang nggak pernah lelah, yang nggak pernah ngantuk, dengan cara kita membersihkan dulu, mengosongkan. Anfak itu bukan hanya belanja atau mengeluarkan, ya memang mengeluarkan. Rumah kalau pengen isian baru kan yang lama-lama dikeluarin dulu. Kita pengen rezeki siapin dulu ke depan. Infak itu mengeluarkan rezeki yang ada untuk mendapatkan rezeki yang baru, atau mengosongkan. Nafak itu bahasa itunya secara akar kata akan kita juga diarahkan kepada suatu lorong yang kosong, lorong di dalam tanah atau lorong di tebing, longkong. Nafak secara akar kata gitu. Supaya nanti apa? Menemukan bahwa Allah telah menempatkan sesuatu kepada kita. Allah sendiri sudah menyatakan dirinya tidak pernah lelah, tetapi Allah menempatkan sesuatunya atau punya sesuatu ditempatkan ke kita. Di antaranya apa? Hidup kita sendiri. Di antaranya yang nggak pernah lelah kan hidup kita, terus mengabdi, terus berdampingan bersama kita. Kalau lelah dia tiba-tiba napas saja kan hilang.
HP. Napas tetap detiknya segitu, setiap tarikan napas sekian detik, setiap sekian detak ada tarikan napas dan keluar napas, itu tak berubah di kita. Kalaupun berubah kalau kitanya secara fisik. Kuku nggak pernah lelah, dia terus aja numbuh kalau nggak dipotong. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah lalai. Rambut itu disyukurin nggak, maksudnya caranya bersyukur tadi dengan cara mengosongkan diri kita, atau apa yang ada pada kita, belenggu-belenggu, ego, gengsi, sakit hati, benci, kita bisa merasakan yang original itu yang asli yang ada pada kita. Jadi dengan itu kita jangan merasa kesulitan, jangan merasa terbebani, jangan merasa berat untuk menjalankannya. Kan selalu terasa terbebani, akan jadi penghalang. Sebenarnya ada lebih banyak dulu sering dibahas Pak. Sejatinya kita bisa kita rasakan kapan? Waktu sadar atau waktu tidur? Kekuasaan Gusti Allah, keagungan Gusti Allah. Waktu kita sadar atau waktu kita tidur? Atau kita kapan? Waktu kita tidur justru. Yang fisik ini tidur, ya kan? Ada yang hidup, ada yang nggak bisa diem. Siapa yang gerakin? Siapa bolak balikin? Siapa yang narikin napas? Itu nggak disadari. Yang setia sejak lahir gitu. Setia itu sampai sekarang kan begitu. Kalau kita tidur itu mah tetap begitu. Nggak lelah, nggak capek, nggak lalai. Bahkan nggak harus perintah nyamuk tepok, enggak, nyamuk langsung baru tidur lagi. Tahu-tahu besok pada bekas macan, kuku-kuku. Nah itu yang sejati itu siapa itu? Di diri kita yang sudah Allah perkenalkan, Allah tempatkan untuk bekal hidup kita, untuk menyengarungi bahtera dimaksudkan kehidupan. Apa yang menghalangi kita? Togut itu kalau zaman sekarang togut itu ilmu pengetahuan yang diagungkan, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan, menjadi penghalang untuk mengenal yang sejatinya. Dapat informasi, diterima begini begitu, ya sejatinya main. Waktu tidur ada yang garukin, siapa dia, kekuatan dari mana, ya 100% kita dalam genggamannya Gusti Allah. Ketika hidup aja banyak, ketika tersadar justru banyak ribuan, banyak keinginan, tak butuh salaput umur, hayang patema-tema, terus bergantian, habis ini selesai, pengen yang ini, habis ini selesai, ini lagi terus. Waktu tersadar,
waktu begini terjaga. Kalau lagi tidur mah gak pengen apa-apa. Bisa nggak seperti itu kita? Waktu sadar gak pengen apa-apa. Bisa nggak? Seperti tidur. Enggak kan? Banyak keinginan tetap. Pengen punya rumah. Udah punya rumah. Istri itu. Ya, belum ada perabotan. Pengen beli perabotan. Terus. Begitu. Butuh salapun umur. Kahayang tema-tema. Keinginan terus berlipat terus. Punya mobil, tadinya punya sepeda, pengen, besok gua pengen motor, udah punya motor pengen mobil, kan begitu helikopter. Keinginan itu nggak akan selesai, maka kembalikan pada yang originalnya, pada yang sejatinya. Bisa nggak keinginan pribadi kita hilangkan atau kita tekanlah kalau nggak bisa ngilangin keinginan pribadi, keinginan kemanusiaannya, supaya menemukan yang asli, yang sejatinya. Gusti Allah sudah menempatkan di diri kita. Bahkan dengan yang itu bisa mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Artinya kalau tanaman, kalau benih apapun, kan awalnya di tempat gelap. Tidur itu pun juga di tempat gelap, kita nggak tahu apa-apa. Ada yang mengurus, waktu tidur kita. Sama kualitasnya seperti tanaman, bibit, benih, biji. Dari biji kan disimpan di tempat gelap, keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar. Untuk apa sih sebenarnya cahaya itu? Untuk tumbuh, untuk kita bisa tumbuh dan menghasilkan, berbuah, berkembang. Dulu mati lanjut, seperti biji kacang keluar, terus nanti sudah tumbuh, membuahi. Kita udah berbuah belum? Makanya kata Bapak kan, kudu asak sudah tangkal, buahan lain itu gimana asak, harus matang di pohon, kata Bapak. Jadi sekarang berbuah aja enggak, cok berbuah. Tumbuh dulu lah sebelum berbuah. Keluar dulu lah dari cahaya, dari kegelapan sebelum tumbuh. Kan urutannya begitu jadinya kalau secara kronologi. Nah, jangan terlalu banyak menyerap pengetahuan yang gak jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Artinya harus benar-benar clear, jernih. Sebab setiap petunjuk, setiap informasi itu berpotensi ada kekeliruan di sana. Ghoi, keliru memahaminya, keliru melaksanakannya. Jadi gitu. Pribadi sejati, bangkitkan atau temukan atau diulik. Apalagi kira-kira itulah yang requestnya. Dan orang kafir pelindungnya adalah togut. Justru akan pengetahuan yang kita serap itu, atau zaman sekarang itu togut kita itu ilmu pengetahuan tentang Big Bang, tentang apa.
nggak nyampe kepada yang sejatinya sang pencipta. Padahal sekarang kuantum aja masih digali kok, masih dicari. Seolah-olah pencerahan, padahal semakin gelap, semakin kita terseok-seok ke dalam kegelapan, semakin nggak ngerti gitu kan tentang apa lagi ilmu pengetahuan yang membuat kita terseok-seok. Kan ada ahlinya, ada spesialisnya yang ingin menggali lebih dalam tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan sendiri kan menjadi alat untuk perang akhirnya. Itu togo itu yang bergejolak di sini. Yang kita cari itu apa? Dalam hal ini, dalam ketidaktahuan apa? Di ayat ini, syafaat. Syafaat di surat, di ayat yang 255 sendiri menyebutkan syafaat. Yang kita cari di sini yang dibahas ini tadi 254 ya tadi, 254 sampai 257 tentang syafaat. Apa itu syafaat sebetulnya? Niat, semangat, amanat, manfaat, maunat. Di dalam maunat ada namanya syafaat. Di dalam syafaat ada yang namanya tulah dan tuah. Syafaat itu dua bentuk. Bisa tuah, bisa tulah. Bisa nasihat, bisa apa tulah. Itulah. Bisa jawabnya. Kadang-kala kita di sini kenal dengan seseorang, misalnya Wak Edi atau Wak Henry atau siapa yang sudah meninggal, pernah berjumpa, kan pernah sering kedengaran suaranya atau kelihatan mukanya. Nah itu syafaat. Itu syafaat. Orangnya sudah tidak ada, kita pernah bergaul, pernah bertemu, pernah bersosialisasi, orangnya terus meninggal. Suatu ketika kita dalam mendapatkan kesulitan, mendapatkan penderitaan, ingat omongannya, nah itu syafaat. Itu syafaat itu. Ingat nasihatnya, atau bukan cuma menderita, misalnya kita berbuat salah apa, terus dia rasain loh gitu. Nah itu juga syafaat, cuman yang bentuknya tulah. Ini nanyain itu sih tadi, syafaat kayak gitu. Itu sederhana. Jauhnya lagi silakan gali masing-masing, atau mencari dari, pengen studi banding dari apa namanya keterangan lain ya sih. Tapi ya hati-hati, nanti akan membuat ragu juga pada akhirnya. Terlalu banyak informasi membuat ragu, membuat bimbang, keluar dari keimanan. Udah nerima tadinya, iman itu nerima, ridho, ikhlas, nerima iman itu. Karena mencari informasi yang lain, pada akhirnya bimbang, ragu, meleset lah. Nah itu togut, mencari pembandingan, cari informasi yang lain. Itu kira-kira ada yang request. Apalagi ada unek-unek. Sejak lahir setia, sejak lahir melayani, mengayomi,
menuntun, membimbing. Itu yang asli hidup kita, yang mana sudah digariskan juga harus bertingkat, bertahap, ada peningkatannya. Tumbuh disebutnya. Hidup, yang namanya hidup itu tumbuh, apa Om? Tumbuh, bergerak, membesar. Saya sudah jelas. Hah? Buah. Hidup aslinya urip itu tumbuh. Sing ora urip, ya ora tumbuh. Bahkan hidup kita ini sekarang hidup kita yang original ya sudah tidak original. Karena apa? Sudah yang namanya dibonsai kita. Hidup kita itu dibonsai, dikekang supaya nggak tumbuhnya apa terlalu besar gitu. Karena kan sejatinya ya menghasilkan terus berbuah. Ulah gitu-gitu wae. Ada perkembangannya, jangan gitu-gini aja. Kalau kita gini-gini aja berarti kita menyia-nyiakan hidup kita sendiri. Yang namanya hidup itu tumbuh, berkembang, berbuah. Seperti tanaman, kalau kita ibaratkan dari dalam tanah kondisinya gelap, keluar menuju cahaya untuk tumbuh, berkembang, berbuah. Dulu mati ilmu. Jangan diupayakan, jangan ada halangan-halangan, jangan ada rintangan-rintangan. Kalau ada rintangan-rintangannya, tubuh kita juga nggak terlalu besar. Jadi pengen jadi orang besar, pengen jadi orang sukses, tapi penghalang-penghalang nggak dibabat, rumput nggak dibabat, batu nggak disingkirkan, apalagi yang menghalangi. Kahilman itu pohon kecil, cuma ada pohon gede, hium namanya. Itu apa bahasa Indonesia? Jadi ini nggak akan tumbuh gede, karena ini ada yang gede. Kahilman namanya. Tidak mendapatkan cahaya matahari, hium. Jadi kita memandang hidup sederhana, tapi punya cita-cita yang gitu. Karena sudah ditentukan begitu, cuman tinggal upaya kita tadi apa di awal. Anfiku mimma razaq. Terus anfiku mimma razaqnakum min qabli ayat ya yaum, sebelum datang hari kesulitan, sulit untuk bertransaksi, sulit untuk apa? Ini asli dalam puasa sudah nggak ada keinginan, hilang keinginannya ketika tidur. Maka kita di hadapan Gusti Allah tuh harus seperti lebih dari tidur, lumayan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa puasanya, tanpa keagungannya. Tapi ketika sadar, ketika terjaga, ketika bangun, melek begini, wah nggak jago, gitu. Banyak keinginan, ingin ini dan itu. Yang mana tidak bisa diraih oleh tangan.
nggak bisa teraih oleh tangan. Keinginan ini, keinginan itu, keinginan wah banyak. Mas Tono habis ngebangun rumah nanti ya isinya ini, nanti udah isinya ini, duitnya dari mana? Kredit lagi, kredit lagi, kredit lagi. Dan selesai nanti kredit. Banyak keinginan. Itu bahasa sederhananya. Bahasa para ulamanya itu adalah kita harus mengendalikan nafsu. Nafs, ya, hawa nafsu terhubungan dengan hidup kita sendiri, terkoneksi nggak dengan hidup kita. Makanya Bapak dulu bilang hidup anjing loba banyak yang numpang. Di hidup kita tuh banyak yang numpang hidup, tidak asli hidup kita sendiri, banyak yang numpang hidup. Banyak kan apa rongrongan karena yang asli mah itu tuh sederhananya 4 ayat ini seperti itu. Kita untuk mengenal hidup kita sendiri, jangan disia-siain. Yang seharusnya kita tuh tumbuh, berkembang dan berbuah. Gak jauh dari gambarannya seperti tanaman, bibit, benih, dari benih, biji dari dalam tanah keluar, dulu mati ilanur keluar dari dalam tanah untuk tumbuh, berkembang dan berbuah. Kita sama dengan tanaman, dengan pohonan sama. Tapi banyak hama, kegodongan, hama. Utek tongo walang taga. Banyak yang numpang hidup, banyak benalu bahasa Indonesianya. Ada keinginan anak, ada keinginan istri, ada keinginan keinginan pribadi sendiri aja udah banyak. Belum lagi ada keinginan istri, keinginan anak, keinginan mertua, keinginan orang tua. Banyak yang numpang hidup itu. Bagaimana menjernihkannya? Anfiku mimma razaq. Kosongkan atau belanjakan. Soalnya permasalahan rezeki itu bukan masalah sulit mencari, tapi sulit mengeluarkan kitanya. Gimana mau bisa datang rezeki yang baru kalau rumah itu penuh? Logikanya begitu, analoginya. Ukuran rumah, misalnya kita punya rumah 6 kali 10, udah ada perabotan, dan itu masukin beli motor 3, masuk di situ juga, besoknya beli mobil, mau penuat kemana? Tampung di mana? Nah, ini marodaknya. Keluarkan dulu yang ada sebelum mendapatkan yang baru. Persiapkan diri kita. Hidup kita seperti itu harusnya. Terus kayak dari dulu saya kosong, saya gitu. Siapa tahu yang mengisinya bukan materi yang kelihatan. Ada imaterial yang nggak kelihatan oleh kita, yang menempati, yang bercokol di hidup kita, sehingga rezeki rezeki yang baru nggak datang. Jadi semua masalah kesehatan, masalah apapun yang menjadi persoalan hidup, kuncinya semua ada. Jawabannya di Al-Quran. Masalah ekonomi, tinggal kita bagaimana menyederhanakan dengan penjelasannya. Ya,
bisa bisa makanya yang bisa memperbaiki dirinya masing-masing. Apakah itu banyak hama, satu, kedua berhama dan benalu ya. Yang kedua salah perawatan, yang ketiganya salah nanemnya. Bukan jenis pohon yang salah ditanam, bukan, tapi salah nanem tempatnya. Tempatnya salah, bisa banyak batu, tanahnya nggak subur, pengolahan tanahnya juga bisa. Sebenarnya untuk memahami hal-hal itu kita harus mengerti jiwa petani, mulai dari ngolah lahan, mencari benih, ngolah lahan, dan seterusnya, merawat, memupuk, membersihkan hama-hama dan benalu. Persis begitu kita itu. Nah, ini kan kita lagi proses. Insya Allah akan merasakan masing-masing lah pertumbuhannya seperti apa. Baik di bidang ekonomi, pergaulan, rumah tangga, pertumbuhannya seperti apa, menghasilkan apa. Masing-masing akan, insya Allah akan ketemu. Sedang berproses kita. Ayatnya, ada ayatnya. Kita seperti tanaman itu ada ya. Surat Nuh ayat 17. Wallahu anbatakum minal ardi nabat. Jadi kita harus seperti tanaman. Kita hidup di bumi, di dunia, di bumi, minal ardi, seperti tanaman. Menumbuhkan kalian, wallahu anbatakum minal ardi nabat. Menumbuhkan kita itu seperti tanaman. Sama, tanaman tumbuhnya begitu, kita juga harus harus tumbuh secara pribadi, secara keluarga, sekujur, sakasur, sasumur, sadapur, sasumur, salembur. Harus tumbuh secara ekonomi, secara pribadi, secara ekonomi, secara keluarga, secara pergaulan. Puber dari pubersiti, mencari jati diri, pubersitas. Puber itu bukan berapa? Puber itu bukan masalah birahi. Umur berapa? Umur berapa? Umur 20-an, 19-an. Masih cari jati diri. Itu posisi di Garut, saya sekolah, malah di rumah bapak. Itu maaf, temannya itu upload kagak negor. Nah, itulah. Saya nanti kalau saya ceritain, fitnah. Saking bijaksananya bapak, nggak pernah ngotak-ngatik masalah itu. Masalah tadi, ya, nggak pernah. Secara pribadi, secara depan umum juga, ngomongin di belakang juga nggak pernah. Paham kondisi, paham situasi, masanya cari jati diri, saatnya masih labil, belum ada dorongan yang kuat. Bapak memahami itu, nggak pernah negor-negor, nggak pernah nyarekan. Diarahkan sudah diarahkan sejak awal, sudah diarahkan begini, secara rukun dan fikihnya sudah nyala. Tinggal diarahkan.
tinggal ada dorongan dari dalam diri ini. Tinggal nunggu itu kita mengingatkan ya mengingatkan, tapi nggak usah sampai keras sampai dengan cara kebencian, cara marah. Biasa mengingatkan sekedar mengingatkan sudah. Karena di saat itu mah di saat labil-labilnya, di saat butuh pengakuan sebetulnya. Kalau kita omelin ditekan, sifatnya kayak per usia segitu kayak per, semakin ditekan semakin membang. Harus paham kondisi. Nah itulah luar biasanya Bapak. Luar biasa. Dan nggak pernah ngotek, nggak pernah ceritain jelek, apalagi udah tahu kan itu kan jelek kan perbuatannya, nggak pernah diceritain ke orang lain. Biarin aja sampai datang timbul namanya jorojoy, namanya dorongan hati, sampai merasa wajib dulu. Ini tuh wajib nih ngelaksanain, maksain berarti kan harus memaksakan diri kan kalau sudah wajib. Nanti kesananya kebutuhan mah sudah hilang kewajiban. Kalau sudah meningkat dari wajib itu menjadi kebutuhan, sudah hilang yang namanya wajib itu. Sudah jalan begitu saja, refleks. Kebutuhan kan, kalau nggak makan gue lapar. Nah itu kebutuhan. Karena gini, inilah kronologi saya ya. Saya dulu awalnya mencari kenalan, sehingga nanti akan melahirkan keluar. Yang dari dalam bisa keluarin nanti. Nah sekarang ini saya sedang mengeluarkan yang dari dalam yang sudah saya cari di dalam. Artinya dulu membatin, sekarang melahirkan. Jadi yang kita lihat sekarang ini permukaan aja. Begitu dan begini, apa yang kita dengar begitu dan begini, permukaannya dalamnya mah gitu. Gak bisa dibanding-bandingin lah dalamnya mah. Gak ada di Garut mas banding dengan beliau saat ini. Sudah mah keturunan, ya kan? Punya gen, punya genetik, punya keturunan. Kalau sekarang kelihatan banyak buih, banyak sampah, banyak tokai yang ngalir, anggap itu sedang hujan, sedang melimpah. Sebab kalau hujan sudah rendah, air sungai akan jernih kok. Artinya hujan di sana sedang mengalami banyak persoalan. Ke situ nggak kita pemikiran kita sendiri? Enggak kan, cuma dengar melihat oh iya benar, iya jalan tol sedang mengalami banjir, di mana air sungai meluap, semua material yang dari gunung ke bawah, ada cukang, ada balukan, ada sampah, ada tokai, ada bumi, semua yang nggak berguna yang kita lihat, yang kita omongin, dan kita bahas terus, yang kita permasalahin terus, kan cuma di permukaannya yang dilihat, nggak di dalam. Di dalam cuma ada ikan, ada lele, ada kerang, ada mutiara. Bisa nggak kita pemikiran kita? Jadi saya meluruskan untuk kita jangan ikut-ikutan netral aja. Nah,
ke rumah, ya kan udah lagi dia itu kan keturunan masih anaknya bapak kita. Kalau musim hujan, kalau sedang di kena hujan, lahan apapun nggak bisa digas, sumur rendah dulu, sumur rendah, kan biarkan rendah, jangan diomongin lagi, kan masih kena hujan terus. Ngomongin persoalannya tentang sampah, tentang balukan, tukang, tentang daun-daunan yang terbawa oleh air sungai, buih termasuk, yang saya dibicarain itu, biar suhu rendah dulu. Yang kelihatan sama kita, yang kedengaran sama kita kan semuanya kan kasus kan. Nah, yang batang pohon ke bawah sungai, rumah ke bawah sungai, sungai, banjirnya terlalu deras. Yang kita lihat terus, yang kita persoalkan, yang tidak mencari solusi bagaimana menangani banjirnya. Gimana caranya? Salurkan supaya enggak. Kita sedang berupaya untuk menyalurkan bakatnya. Hah? Selama air sungai meluap di air sungai itu, ya kelihatan terus. Tokai, tadi apa lagi? Balukang, cukang, apalagi batang pohon, batang pisang, segala macam buih. Disalurkan, diirigasikan supaya tidak terlalu melimpah di sungai. Ya kan yang sampahnya itu terbawa ke sana. Kita mendapatkan yang jernihnya nanti. Paham nggak arahnya? Filosofis nih, filosofis. Jadi kalau dulu zaman muda dia rajin, salut kan. Kalau sekarang nggak rajin, ada apa? Bukan tentang persoalan dia, tapi keadaan yang membuat. Termasuk anda yang membuat dia jelek. Ke rumah udah tersesat disalahkan. Orang yang sedang tersesat, misalnya katakan begitu, gue tersesat deh, lu sih jalan sini, udah tahu gue itu akan salah. Harusnya cari solusi. Benar nggak? Gak bisa begini. Gak bisa kita. Kan keadaan yang membuat terpojok ke jalan buntu itu. Itu mau. Ya, semua saya lihat. Ya, nggak hanya di luar si Jabodetabek, di dalam si Jabodetabek juga ada memandang sampah terbawa oleh sungai itu kan sampah semua. Dia sendiri punya solusi untuk persoalan yang banyak yang kita dengar lah tentang ini dan itu. Apa yang membuat keadaan begitu? Pertama, Bapak tidak meninggalkan warisan. Apa warisan Bapak? Untuk dikelola keluarga. Yang kedua, kenapa Bapak tidak meninggalkan warisan? Habis waktu perjuangan. Akhirnya mikir, habis waktu perjuangan. Membela wong cilik. Harta Bapak, harta Ibu. Habis. Perjuangan ini supaya tegak. Kalau
seorang, itulah kualitas seorang yang mengajar. Dia tidak memikirkan tentang dunia. Kalau banyak para ulama, kiai, ajengan, justru kesempatan untuk bisa mewariskan harta hasil dari ajengannya. Itu justru malah bapak mah balikan harta yang dia punya habis, harta ibu yang dia punya habis. Itu perjuangan tegaknya keadilan, tegaknya kebenaran. Tak ada kan yang menuntun seperti ini yang kita lihat sampah sekarang. Kalau saja diwariskan satu orang satu perusahaan, nggak akan begini kok. Dan orang akan anak didik atau ikhwan yang lain atau anak ikhwan saya, akhirnya bukan mendekat, ini yang mendekat, bahkan menggila. Ya, terus terang aja lah karakter yang saya baca, keadaan yang saya baca, bukan personal yang saya baca, keadaan. Pasti itu mah yang namanya keadaan semuanya diatur tidak dijelaskan. Kalau begini urutannya begini. Kalau begini urutannya gini. Jelas. Makanya kita harus bisa baca keadaan saat ini untuk kita bisa merefleksikan masa depan sendiri. Tetaplah kita harus menghormati, mencintai, bakti. Jangan mengulang sejarah keturunan dicaci, dimaki, diperangi, bahkan sampai di mutilasi. Janganlah kita dicaci, dimaki, dicemooh, diperangi, dimusuhi, dibunuh. Ya. Mau sampai kapan tegaknya Islam? Terus-terusan mengulang sejarah yang cuma satu hal buat kita lah, dengan keberdayaan atau dengan kemampuan yang terbatas ini, kita nggak bisa 100% untuk memperjuangkan. Jadi gitu. Dulu saya belum ada dorongan tentang sholat fardu 5 waktu. Masa-masa puber, masa-masa mencari jati diri, belum menemukan yang namanya dorongan hati kuat. Bukan. Itu pada saat itu keluarga bapaknya selalu mengingatkan, termasuk pengadang, haji tirakat, haji sholat. Ya nggak kelihatan doang, memang nggak pernah memperlihatkan masa muda seperti apa. Ada yang tahu. Kalau sekarang seperti ini ya, karena ada yang mendorong, mengangkut banyak di sungai dengan aliran banyak yang bawa banyak sampahnya, ya dianggap jadi bersihin sama kita. Kan ada sholat di fardu itu fardu ain, wajib secara pribadi, nggak ada perintahnya sholat berjamaah. Batas saja. Ada perintahnya sholat berjamaah.
silakanlah sampai berapa kita beribukan sok. Sampai kenapa saya bisa tahu? Sampai sekarang niatnya usoli, bukan usolu. Benar nggak Ustaz? Hah? Secara grammar. Musoli. Hah? Bukan usolu. Usoli. Oh, lu kan tidak jamaah. Lu dengan dom artinya jamaah. Li itu artinya single. Li alat single hanya satu kepada yang berjamaah apanya? Manusianya harusnya berjamaah. Kan manusianya nggak berjamaah sekarang. Sholat masing-masing di masjid sholat masing-masing, ada yang baca gambar, ada yang baca ini, ada yang baca itu. Dengerin imam doang. Ada tulisan kaos olahraga apa Adidas, kan nggak berjamaah. Yang berjamaah itu orang bukan sholatnya. Perintah sholat itu li. Saya malah di komunitas kita tuh banyak kontradiksi, kontradiksi. Apa ayatnya manusianya harus berjamaah? Ummatan wahidatan. Engkau sesungguhnya umat yang satu. Ibarat tubuh punya fungsi semuanya. Tubuh kita semua punya fungsi, kuku punya fungsi, semuanya. Rambut-rambut ada fungsinya. Umatan wahidatan, tunggal kita di satu tubuh. Nah, tubuh kita apa sebetulnya? Dengan bermacam-macam warna kulit, dengan bermacam-macam karakter manusia, tubuh kita apa? Tubuh kerangkat atau tubuh sosok ya Islam. Kan Islamnya nggak berjamaah agar kelihatan, agar sumpah, agar terbiasa, maka kita sholat di masjid bersama untuk membiasakan, untuk mendidik, untuk pendidikan, untuk pendisiplinan. Akan pelatihan itu ya sholat di masjid bersama-sama tanpa latihan yang itu bercerai-berainya makin kelihatan keutuhan umatnya enggak apa tidak keutuhannya tidak tergambar tertangkap apa ada yang apa tadi ada yang terpanggil dengan berjamaah di masjid. Itu keadaan kembali pada keadaan masing-masing fungsi dirinya masing-masing. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Al-Anbiya 9. Tapi ini kita ini berjamaah menyamakan persepsi, menyamakan pola pikir, visi dan misi mana kita. Ada yang lain unek-unek karena itu membangunkan Abdul yang pada diri Nusare membangunkan membangkitkan pribadi yang tertidur
Pandai. Kalau bicara ini di EPPI sendiri lah di dalam. Iya. Gak bisa sembarangan. Hanya bisa kita bicarakan sama orang-orang yang pernah dekat dengan Bapak. Iya. Pernah digembleng, pernah dididik. Gak bisa sembarangan. Karena Bapak gak semua anak didik diperlakukan sama. Ada yang diperbuka, ada yang disebutnya teh ngaji di orang mah, ngaji di kita itu dibagi 3, umum, khusus, dan rahasia. Nah yang ke umum mau di sharing ya, gitu. Mau nggak akan Iya. digembleng Bapak. Jadi katakanlah seseorang yang tertidur di dalam diri kita sudah lama dan semakin terselimuti, semakin pulas diselimuti oleh aliyah dunia. Nah, untuk membangkitkan kembali dengan tidak rasakan kayak rasa kebakar, hasilnya itu mah bukan target, Iya. itu baru hanya membukakan indera-indera yang di diri kita, misalnya pendengaran makin tajam, penglihatan makin tajam. Nah nanti setelah semuanya lengkap, indera pada tajam semua bersatu, nah jadilah pribadi yang sejati. Karena kalau masih pendengaran ini masih sama, masih penglihatan doang masih sama, masih banyak kepalsuan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ada petunjuk dari telinga, tapi hati-hati bisa menipu. Ada petunjuk dari mata, hati-hati bisa menipu, bisa keliru kita memahaminya. Dengan tirakat itu tajam kita. Penangkapannya. Ada perintahnya, ada di Al-Quran, cuman tidak masuk ke dalam fikih. Perintahnya di Al-Quran, di Al-Baqarah ada, kalau nggak salah. Makanlah mana dan salwa. Mana dan salwa itu hasil bumi yang original, tidak melalui proses apapun. Namanya tebu, nemu betian, nemu daun. Makanan yang seasli-aslinya, nutrisi yang didapat dari yang terkandung dalam makanan itu. Mana dan salwa. Tapi ini nggak masuk ke fikih. Karena ini ya Baqarahnya kisah Nabi Musa. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka. Datangnya penyakit itu karena makanan yang diolah melalui proses kimia atau diolah. Sekarang gini, kita masak sayur lodeh. Kalau udah 2 hari sayur lodeh rusak sebetulnya. Nah, sama sayur lodeh itu yang bersantan seharusnya harus habis sehari habis. Kalau sudah dihangatkan kembali rusak. Nah itu kandungan yang dihangatkan kembali ke makanan kita jadi penyakit. Nah di sini udah jelas, kamulah yang menganiaya dirimu sendiri. Kan kena naon lah, nah, memang sistemnya begini, maka kita harus perlu menggali dan mencari kesadaran itu. Sistemnya sudah seperti itu,
Sekarang sedang masak nasi yang layak itu sebetulnya yang benar disepan dan dibiarkan kering, dibobok, nanti dihangatkan. Apa kita dan menghangatkan nasi cuman satu, masak pagi-pagi, nanti dihangatkannya tuh sore. Jadi siang kita makan nasi kering, nasi nggak hangat, nasi sama poe bahasa Sunda mah. Orang dulu kenapa nggak kena namanya diabetes sakarin, karena begitu mengolah nasinya seperti itu. Uapnya dibuang, disisidan, bisa saya dibuang kan uapnya, disiangi gitu, terus masukin ke boboko, disimpan dulu sebentar, baru pada dihidangkan, baru makan. Selama masih uapnya masih ada, orang tua dulu belum berani ngambil nyungkil nasi. Sekarang sistemnya masak nasi magic jar, sehari semalam hangat terus, gimana enggak dia itu betes itu. Jadi kenapa saya nyuruh om Ade nyuruh ngabeti ngabuah, itu satu alasan. Om Ade ada potensi dia itu bete, ada potensi dengan tubuh besar, maka sebaiknya tirakat yang langsung, yang ngabuti ngabuah sehari semalam, kalau bisa langsung mutlak. Kalau nggak sanggup ya ilaharna puasa, tapi bukannya dengan ngabuti ngabuah dengan daun tanpa dimasak, tahan. Untuk kesehatan juga, Pak. Untuk kesehatan, selain membangkitkan jiwa yang sejati di dalam diri kita yang tertidur sudah lama, juga sehat lah. Itu kalau tirakat. Karena di dalam tubuh kita tuh nggak ada yang nggak tidur, nggak ada yang nggak tidur, ada yang nggak lelah, ada yang terus bekerja terus. Ada di tubuh kita itu. Gusti Allah menempatkan sesuatu di tubuh kita yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah lelah, yang nggak pernah ngantuk, yang nggak pernah apalagi. Tadi saya bilang apa? Ayat kursi. Ada kuku terus memanjang tanpa kita memperhatikan. Rambut terus memanjang, kan ada yang hidup terus. Berarti ada yang nggak pernah mati di diri kita. Ada yang nggak pernah lelah, ada yang nggak pernah ngelengah. Nah itu dibangkitkan. Yang lain ada. Ari kalau bicara tirakat yang khusus ini ke sesama Iwan juga yang nggak pernah merasakan mah solid dapat dari sumber-sumber yang kayak langsung kayak Ramadan, kayak Seri. Maksud saya kan di dalam. Saya mah temen ngaji bahwa ibu tos ngaji dia di bumi weh miseuh ngagosok. Itu ngaji saya, ngaji diri. Ternyata ketika nyesel gerutu ngaji diri. Banyak yang bercerita, banyak yang protes, banyak kafir aun, banyak yang protes di dalam nyuci piring. Orang lain ngaji gue nyuci piring, gitu. Dulu itu saya di rumah digemblengnya seperti itu sama ibu, sama bapak. Itu mah cerita, kisah. Bab sakarin kita sudah bahas. Sakaratul maut. Sakaratul maut itu diantaranya ciri-ciri maaf saya harus ceritain. Ciri yang sedang mengalami sakaratul maut, yang menderita diabetes.
maaf nih, maaf semuanya, bahkan yang nonton juga maaf. Diri kita mengalami sakaratul maut. Apa sakaratul maut itu? Mabuk lantaran penderitaan. Dirinya salah satunya adalah penderita diabetes. Ibu saya penderita diabetes. Sakaratul itu artinya kesananya disakarin. Sakarin itu gula. Bahasa Arab. Bahasa akar katanya apa? Sukar, mabuk. Nantinya kalau diurut jadi sakarin. Sakarin itu gula. Jadi yang menderita sakaratul maut di dunia ini, salah satu cirinya adalah yang menderita diabetes. Maaf, itu dari Al-Quran. Coba rasain, bener nggak mabuk penderitaannya, memabukkan. Makan banyak salah, nggak makan salah, bukan mabuk. Terlalu banyak makan, insulinnya ngantuk terus. Ciri-ciri mabuk, ngantuk baik, mabuk. Sakaratul. Ayo disuntikan supaya insulinnya normal. Mabuk, bukan aku yang apa tadi bahasanya Pak Ustadz. Dan tidaklah kami menganiaya, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya itu mah terserah Om Ade mana yang mau dilaksanakan, yang menurut kemampuan, menurut kesanggupan. Memang jalannya di kita itu begitu. Kalau dulu Bapak langsung panggil orangnya langsung begini, laksanain ini. Saya zamannya sekarang nggak bisa begitu. Karena saya siapa, bukan siapa-siapa. Bukan juga yang ditunjuk dari atasnya, kamu mursyid, nggak begitu. Tetapi apa yang saya catatan semua perjalanan, saya sharing. Kalau seorang guru perintahnya mutlak harus dilaksanakan gitu. Saya nggak bisa gitu. Saya hanya bisa sharing. Ini loh, perjalanannya ini. Tirakatnya ini. Sudah saya ceritain sejak awal. Itu mah bagian dari perintah atau tugas guru mutlak harus dilaksanakan. Dulu zaman Bapak begitu, tapi nggak semuanya yang siap-siap aja. Ya kalau cari perbandingan susah, Om Ade susah. Cari perbandingan apa kata saya, apa kata siapa, apa kata saya, susah. Nggak akan menemukan, jarang. Tapi insya Allah kita dengan sharing-sharing catatan perjalanan, sudah ada yang mau melaksanakan. Sudah banyak.